Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Araf Fajar Saputra dengan NIM akhir 353 dari kelas EMA Dynamic Business Environment, kelasnya Pak Afid. Nah, jadi saya akan mempresentasikan hasil dari tugas yang saya kerjakan, tugas UTS, untuk memenuhi nilai UTS dalam kelas Dynamic Business Environment. Jadi saya akan mempresentasikan terkait dengan salah satu perusahaan global, yaitu Burger King. Nah, alasan saya memilih Burger King ini adalah karena perusahaan ini merupakan salah satu brand fast food terbesar di dunia yang telah berhasil melakukan ekspansi internasional ke lebih dari 100 negara, termasuk Indonesia. Nah, selain itu, Burger King juga memiliki strategi bisnis yang menarik, khususnya dalam pengelolaan sistem franchise dan adaptasi pasar lokal. Nah, dalam presentasi ini saya juga akan membahas secara lengkap mulai dari profil perusahaan, analisis lingkungan internal dan eksternal, proses Burger King ini untuk go global, pertumbuhan perusahaan, serta tantangan yang dihadapi, dan pembelajaran yang dapat kita ambil dari strategi Burger King. Jadi masuk ke pertama, profil perusahaan. Jadi Burger King adalah perusahaan restoran cepat saji yang berasal dari Amerika Serikat dan didirikan pada tahun 1954 di Miami, Florida. Saat ini, Burger King berada di bawah naungan restoran brand internasional yang juga menaungi brand besar lain seperti Tim Hortons dan Popeyes. Burger King juga dikenal sebagai salah satu pemain utama dalam industri fast food global dengan jumlah gerai yang mencapai lebih dari 19.000 outlet di lebih dari 100 negara. Hal ini menunjukkan bahwa Burger King ini memiliki jangkauan pasar yang sangat luas dan brand awareness yang tinggi di berbagai belahan dunia. Produk unggulan Burger King ini adalah Whopper yang menjadi ikon perusahaan karena menggunakan metode memasak flame grilled, yaitu dipanggang dengan api. Metode ini menjadi keunggulan kompetitif karena memberikan rasa yang berbeda dibandingkan pesaing yang umumnya menggunakan metode penggorengan. Selain itu, Burger King juga menyediakan berbagai menu seperti ayam goreng, kentang goreng, onion rings, minuman, hingga dessert. Di Indonesia sendiri, Burger King mulai masuk pada tahun 2007 dan hingga saat ini terus berkembang dengan membuka cabang di berbagai kota besar. Burger King juga melakukan adaptasi menu dengan menambahkan pilihan nasi dan menu ayam yang menjadi dengan preferensi konsumen Indonesia. Selanjutnya masuk ke analisis lingkungan internal. Nah, dalam analisis lingkungan internal, kita dapat melihat kekuatan dan kelemahan Burger King dari sisi sumber daya dan kapabilitas perusahaan. Dari sisi kekuatan, yang pertama adalah brand global yang sangat kuat. Burger King telah secara luas di berbagai negara. Dikenal secara luas di berbagai negara sehingga memudahkan perusahaan untuk menarik konsumen baru. Kedua, Burger King memiliki sistem franchise yang sangat efektif. Dengan sistem ini, perusahaan dapat memperluas jaringan bisnisnya tanpa harus menanggung seluruh biaya operasional. Hal ini dapat membuat ekspansi menjadi lebih cepat dan efisien, seperti itu. Ketiga, Burger King memiliki diferensiasi produk yang jelas melalui metode flame grilled. Nah, ini menjadi nilai tambah yang membedakan Burger King dari kompetitor seperti McDonald's dan KFC. Keempat, Burger King juga memiliki strategi pemasaran yang cukup agresif dan kreatif, seringkali menggunakan kampanye yang unik dan viral untuk menarik perhatian konsumen. Namun, di balik kekuatan tersebut, terdapat beberapa kelemahan, salah satunya ketergantungan pada franchise. Karena sebagian besar outlet dijalankan oleh mitra, maka kualitas layanan dan produk bisa tidak konsisten di setiap lokasi. Selain itu, Burger King juga memiliki jumlah gerai yang lebih sedikit dibandingkan pesaing utama seperti McDonald's di berbagai negara. Sehingga daya jangkauannya ini masih kalah. Dari sisi operasional, pengelolaan bisnis global dengan banyak franchise juga menjadi tantangan dalam menjaga standar kualitas yang sama di seluruh dunia. Analisis lingkungan eksternal. Selanjutnya masuk ke analisis lingkungan eksternal. Jadi, jika dilihat dari lingkungan eksternal, Burger King berada dalam industri yang sangat kompetitif. Di sisi persaingan, Burger King harus bersaing dengan perusahaan besar seperti McDonald's, KFC, dan Wendy's, serta pemain lokal di setiap negara. Pesaing ini mencakup harga, kualitas produk, inovasi menu, hingga strategi pemasaran. Namun terdapat peluang yang cukup besar bagi Burger King. Salah satunya adalah pertumbuhan kelas menengah di berbagai negara berkembang seperti Indonesia yang meningkatkan daya beli masyarakat terhadap makanan cepat saji.
Selain itu, gaya hidup masyarakat modern yang cenderung sibuk membuat permintaan terhadap makanan cepat saji semakin meningkat. Ini menjadi peluang besar bagi industri fast food. Perkembangan teknologi digital juga membuka peluang baru seperti layanan delivery, pemesanan online, dan penggunaan aplikasi mobile. Di sisi lain, terdapat beberapa ancaman. Salah satunya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat, yang dapat mengurangi konsumsi fast food. Selain itu, regulasi pemerintah juga terkait kesehatan, pajak, dan standar makanan juga dapat mempengaruhi operasional perusahaan. Faktor lain seperti fluktuasi harga bahan baku dan kondisi ekonomi juga menjadi tantangan yang harus dihadapi Burger King. Seperti itu. Selanjutnya, langkah awal go global. Jadi dalam proses ekspansi global, Burger King ini menggunakan strategi franchise sebagai pendekatan utama sejak tahun 1960-an. Melalui strategi ini, Burger King tidak membuka semua cabang sendiri, tetapi bekerja sama dengan mitra lokal yang bertanggung jawab dalam mengelola operasional restoran di negara tersebut. Keuntungan dari strategi ini adalah perusahaan dapat memperluas pasar dengan biaya yang kecil, lebih rendah, dan resiko yang lebih kecil. Selain itu, mitra lokal biasanya lebih memahami kondisi pasar, budaya, dan preferensi konsumen di negara tersebut, sehingga dapat membantu Burger King dalam menyesuaikan produk dan strategi pemasaran. Burger King juga menerapkan konsep Think Global, Act Lokal, yaitu mempertahankan identitas global perusahaan, tetapi tetap melakukan adaptasi sesuai dengan pasar lokal. Contohnya di Indonesia, Burger King menambahkan menu nasi dan ayam untuk menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia, seperti itu. Selanjutnya, pertumbuhan selama go global. Jadi seiring dengan strategi globalisasi yang dilakukan Burger King, dengan menghadapi pertumbuhan yang signifikan, jumlah gerai terus meningkat hingga mencapai lebih dari 19.000 outlet di seluruh dunia. Ekspansi ke wilayah Asia, Timur Tengah, dan Amerika Latin menjadi faktor utama pertumbuhan tersebut. Selain itu, Burger King juga harus melakukan inovasi produk untuk mengikuti tren konsumen. Di era digital, Burger King memanfaatkan teknologi dengan menghadirkan layanan pesan antar dan bekerjasama dengan platform seperti GoFood dan GrabFood di Indonesia. Strategi pemasaran yang kreatif dan inovatif juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan brand awareness dan menarik konsumen baru. Hal ini menunjukkan bahwa Burger King mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tetap relevan di pasar global. Selanjutnya, tantangan selama go global. Nah, meskipun mengalami pertumbuhan yang pesat, Burger King ini juga menghadapi beberapa tantangan dalam proses globalisasi. Beberapa tantangan dalam proses globalisasi. Jadi, salah satu tantangan utamanya adalah perbedaan budaya dan preferensi konsumen di setiap negara. Burger King juga harus mampu menyesuaikan produk dan strategi tanpa kehilangan identitas merek. Selain itu, persaingan yang ketat membuat Burger King harus terus berinovasi agar tidak kalah dari kompetitor. Tantangan lainnya adalah menjaga konsistensi kualitas produk dan layanan di seluruh gerai, terutama karena sistem franchise yang digunakan. Selain itu, tren gaya hidup sehat yang juga menjadi tantangan besar bagi industri fast food, sehingga Burger King perlu menyesuaikan menu dan pilihan yang lebih sehat. Faktor eksternal seperti fluktuasi harga bahan baku, regulasi pemerintah, dan kondisi ekonomi global menjadi hambatan dan ekspansi internasional. Nah, selanjutnya pembelajaran. Jadi dari analisis Burger King, kita terdapat beberapa pembelajaran penting yang dapat kita ambil. Pertama, strategi franchise terbukti efektif untuk mempercepat ekspansi global dan resiko yang lebih rendah. Kedua, kemampuan adaptasi terhadap pasar lokal sangat penting dalam bisnis internasional. Ketiga, inovasi produk dan pemasaran harus tetap dilakukan agar perusahaan tetap kompetitif. Dan terakhir, perusahaan harus mampu menjaga keseimbangan antara standar global dan fleksibilitas lokal. Selanjutnya, penutup. Sebagai kesimpulan, Burger King merupakan contoh perusahaan global yang berhasil melakukan ekspansi internasional melalui strategi franchise dan adaptasi pasar. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Burger King tetap mampu berkembang dan bersaing di industri fast food global. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.